Tes, oke. Abang akan bantu ngerjain tugas ini ya, karena banyak yang nggak ngerti. Bola aplikasi data masuk sebagai berikut. Masukkan nama universitas, bola static variable, static method, static getarnya ya. Kemudian masukkan data mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, jurusan. Oke, jurusannya nanti kalau misalkan inputannya itu 61 jadinya matematika. Kalau 62 biologi, 63 kimia, 6 fisika, bla bla bla. Oke, kemudian setelah kita masukkan data, kemudian kita simpan. Kemudian ada nih formnya prompt ya. Apakah Anda ingin masukkan data lagi ya atau tidak? Kalau ya berarti dia ngulang lagi yang ini. Kalau tidak maka aplikasinya berhenti. Oke. Desainlah aplikasi data masuk tersebut dengan konsep enkapsulasi, konstruktor, inheritance, tentukan peran dan child-nya. Setelah itu implementasikan kelas yang telah didesain dengan membuat prompt sederhana yang memiliki kesalahan data mahasiswa dan melihat data mahasiswa yang telah dimasukkan. Oke, entry data mahasiswa ini entry-nya ya. Kemudian nanti kita simpan, idenya gimana nih ya? Kita entry, kemudian kita simpan dalam array ya, array dari mahasiswa. Kemudian nanti kalau mau lihat daftar mahasiswa kita cukup ngeloop si array itu. Nah, gitu ya, kebayang? Oke, kita mulai ngoding. Oke, kita bikin dulu folder Java. Kalau udah cd Java. Oke, Bang bikin misalkan example. Example. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang Abang bikin di sini filenya ya, file main.java. Misalkan nama Abang bikin gini ya, main.java. Oke, Abang buka di Sublime. Oke, kalau ada mau ngodingnya di VS Code silahkan, mau di Atom silahkan, IntelliJ IDEA silahkan. Oke, pertama di sini kita tadi kan ada kelas mahasiswa tuh ya, kita atau kelas universitas saja dulu ya. Kelas, oke nggak apa-apa, kelas universitas. Oke, ada kelas universitas ini nanti kita jadikan sebagai paren ya, paren kelas ya. Kelas universitas di dalamnya ada private, tadi kan dia minta static ya, static apa, static string gitu ya, string nama univnya ya, nama univ. Oke. Kemudian di bawahnya kita bikin aja public static untuk setternya ya, set gitu, set nama univ gitu ya. Di dalamnya kita bikin string input nama univ. Kemudian di dalam ini kita set deh yang ini tuh nama univ, set dengan si input nama univ. Oke. Kemudian untuk si getter ya, public static kembaliannya string get nama univ. Ini kita return aja si nama univ. Oke. Sekarang si parent kelasnya udah. Selanjutnya untuk kelas mahasiswa. Oke. Nah, ini parentnya itu kan extend, ini inheritance ya, kita extend dari si universitas. Jadi apa yang ada di sini kita turunkan ke dalam mahasiswa. Jadi apa yang ada di sini nanti ada juga di sini gitu. Oke, kemudian di sini kita bikin aja. Tadi kan di inputnya itu ada NIM, nama, alamat, jurusan ya. Private string NIM, nama, alamat, jurusan. Kemudian nanti mungkin nama univ ya. Atau boleh ya. Oke, kemudian nanti kita bikin di sini konstruktor mahasiswa. Di dalamnya kita minta inputan string NIM dulu. Oke. String name, kemudian string nama, alamat, kemudian jurusan. Kemudian di sini kita masukin universitas ya, universitas. Oke, mantap. Nah, kemudian sini kita set nih, ini kan nama univ ya, tipenya string ya. Kita ambil si universitas get nama univ. Oke. Jadi this gitu ya, this nama univ sama dengan universitas get nama univ. Nah gini, jadi universitas nanti kita ambil dari si get nama univ yang ini. Oke, dia nge-return yang ini. Oke, kebayang? Oke, mantap, aman. Kemudian this name kita set ya, this name sama dengan name ini ya, biasalah kita set name ini dengan si name yang ini ya. This itu mengacu kepada kelas ya, kepada instance saat ini, instance kelas ya. Kemudian instance.
Oke, name, kemudian nama, saya juga dengan nama. Kemudian untuk si alamat ya, alamat. Oke, kemudian jurusan ya. Nah, untuk jurusan ini ada rulesnya ya. Kalau 61 dia matematika, kalau 62 dia biologi gitu ya. Jadi di sini kita bikin aja if jurusan, oke, jurusan nanti itu kan. Jika jurusannya itu equals ya, equals, karena kita masukannya bertipe string ya, daripada capek nge-convert kan string aja deh ya. Jika jurusannya itu equals itu untuk sama enggak gitu ya dengan 61 ya, maka this jurusan yang di atas ini jurusan, oke, typo, kita isi dengan si matematika ya, matematika. Udah, sekarang else if untuk si jurusan jika equals dengan berapa tadi ya, 62 ya, 62, maka ini jadinya biologi ya kan, biologi ya, biologi, kimia, fisika. Oke, lagi biologi ini untuk 63 itu kimia ya kan, kimia. Kemudian 64 itu biologi. Oke, 64 ini fisika. Oke, kemudian kalau 65 itu teknik informatika ya. Kalau 65 dia teknik informatika ya. Kemudian kalau 66 dia 66 dia itu teknik arsitektur ya, teknik arsitektur. Oke, udah ya. Kalau else ya berarti di jurusannya kita set aja kosong aja gini ya. Ups, nggak ada gitu ya. Nggak ada. Oke, kemudian di sini kan dia tuh private ya, jadi kita bikin aja getter ya, getter. Setter nggak usah, getter aja deh. Kalau kalian mau bikin boleh ya, public gitu, public string get name ya. Kita mau ambil name, ini bukan di sini tapi di luar ya. Ini masih di dalam konstruktor. Oke, get name berarti kita return si this dot name ya. Ini get name. Oke, jadi juga nggak apa-apa. Ini get name. Kemudian di sini untuk get apalagi, get nama ya, get nama. Oke, di sini returnnya get this nama. Kemudian apalagi ya, alamat ya, alamat ini this alamat. Kemudian di sini get jurusan ya, jurusan. Kemudian di sini returnnya this jurusan. Oke, siap di kelas mahasiswa kita. Udah, sekarang di public class main ya, kita bikin main metodenya. Oke, apa dulu nih? Pertama kan nanti kan kita mau nyimpan banyak mahasiswa ya, jadi kita simpan aja dalam sebuah array ya. Dalam misalkan di sini daftar mahasiswa. Oke, new mahasiswa. Nah, di sini berapa banyak nih, misalkan anggaplah 1000 mahasiswa ya. Limitnya 1000 atau 100.000, bolehnya 1000 aja. Oke, 1000 misalkan ya. Kemudian nanti kan kita minta inputan user ya. Untuk minta inputan kita pakai scanner ya, scanner kita kasih aja namanya input sama dengan new scanner system in ya, karena scanner itu berada di dalam package util, jadi jangan lupa diimport ya. Kita import package dari si Java util, ada yang namanya scanner, class scanner ya, jangan lupa diimport. Oke, ini udah. Ini masih nge-recall nggak ya? Masih. Oke, ini input. Kemudian apa lagi nih? Apalagi ya? Pertama kan dia minta inputan ini ya, nama universitas ya. Jadi di sini kita masukkan aja di sini print gitu ya, masukkan nama universitas. Oke. Nah, kemudian sini kita tampung inputannya nanti ya, nama univ sama dengan input. Nah, input ambil stringnya ya, caranya next line. Oke, nanti kalau udah dia masukkan si nama universitasnya, kemudian kita bikin ya, kita instansi univ yang tadi ya, univ sama dengan new universitas. Kemudian univ kita set nama univ ya, yang ini
set nama unif, kita masukkan input namanya itu dari si nama unif yang ini ya. Udah kayak udah ya untuk si universitas. Kemudian apalagi jika ini enkapsulasi udah ada inputan ya, berarti kita pakai while ya. Jika user masukkan Y, maka lanjut masukkan lagi data mahasiswa ya. Kalau misalkan usernya T, maka aplikasinya berhenti. Jadi nanti kita modify aja. Jadi ini kan ada fasilitas entry data ya. Jadi nanti kita bikin fasilitas entry data satu gitu ya. Yang kedua daftar, yang ketiga exit. Oke, ini tersendiri nanti ya. Kemana tuh? Mungkin karena ini array ya. Ini array berarti di sini kita bikin aja dulu integer index data. Jadi untuk ngedetect dia tuh berada di indeks berapa nanti kita isi dulu dengan 0 ya, defaultnya 0. Kemudian kita bikin di sini karena ada perulangan kita pakai while ya. Ketika lanjut gitu ya, lanjut. Oke, ketika lanjut ini kita bikin dulu lanjutnya boolean lanjut sama dengan true dulu ya, true dulu. Oke. Nah, berarti kita lanjut. Ketika lanjut maka kita tampilkan di sini satu, mau milih apa gitu ya, mau entry data kah? Oke, atau mau lihat daftar mahasiswa. Oke, ini 2. Atau mau keluar gitu ya dari aplikasinya, keluar. Oke, mantap, keluar. Jadi di sini kita minta ya inputan ya, pilih nomor berapa gitu ya, pilih nomor berapa. Gini ya, pilih nomor berapa gitu. Ini kita kasih aja enter ya, enter. Ini enggak usah ya. Pilih nomor berapa. Di sini kita minta inputan pilihan. Ya, kita ambil pilihannya itu. Pilihannya itu gimana? Input, kita next line lagi. Wow. Input, kita next line. Ya, next line lagi. Kalau udah dapat inputnya, kita cek jika pilihannya itu equal 1, jika pilihannya itu 1 gitu ya, maka apa, nanti aja deh, jika pilihannya itu equals misalkan 2, dia mau ngapain. Kalau misalkan pilihannya itu equals dengan 3, dia mau ngapain. Kalau 3 mudah aja ya, exit, sistem exit, kita keluarin programnya. Oke, udah. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan dia ini 1, tadi kan dia ada looping lagi nih ya, mau masukkan data lagi gitu. Jadi di sini kita bikin aja bikin aja while ya, ketika true gitu ya. Nanti kalau nggak ada kita break aja ya. Oke, kebayang ya. Kita true ya, kita lakukan perulangan. Di sini kita bikin nih mahasiswa M sama dengan new mahasiswa, atau kita bikin aja metode fungsi untuk ini ya, biar nggak panjang di sininya. Kita bikin aja di sini public ya, public static, ini kembaliannya berupa mahasiswa, entry mahasiswa gitu ya, entry data mahasiswa, entry mahasiswa aja deh. Oke, di sini kita minta scannernya nanti ya, scanner input ya, nanti di pass ke sini. Kemudian universitasnya apa ya, jadi nanti kita panggil lewat atas ini ya, entry mahasiswa di sini, mahasiswa M, entry mahasiswa. Oke, kemudian nanti kalau udah berarti daftar mahasiswa ya, daftar mahasiswa array yang tadi kita ambil indeks datanya ya, indeks data, kemudian kita isi dengan si M itu. Oke, nangkep ya. Oke, aman. Kemudian indeksnya itu indeks data kita plus, jadi dia nambah terus. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan boleh ya kita kasih pesan di sini PL gitu ya, kita kasih gini biar cantik, boom. Oke, misalkan di sini data berhasil disimpan ya, ini kita ketengahin. Oke, udah. belum presisi. Oke, udah ya. Nah, kemudian ini while true ya, ketika true. Jadi di sini kita minta lagi nih pertanyaannya PL gitu ya. Apakah Anda ingin memasukkan data lagi ya, Y or no gitu ya, Y or N gitu ya. Jadi di sini kita tampung lagi nih string is entry lagi. Apakah mau entry lagi gitu ya? Panjang ya kodenya.
Apakah mau entry lagi, kita ambil aja dari si input, kita next line lagi, next line. Oke, sini kita cek jika y-entry gitu ya equals dengan y, atau jika y-entry-nya nggak sama ya kita kasih tanda seru. Jika nggak sama dengan y maka kita langsung break aja, break, berhenti. Jadi perulangan ini nggak dieksekusi lagi kalau misalkan dia nggak y. Kalau y gimana, dia lanjut lagi ke atas gitu. Oke, sekarang kita ke entry mahasiswa. Oke, di sini apa nih? Di sini kita kasih aja dulu ya biar cantik. Oke, entry data mahasiswa. Oke, ini kita kopas. Nih, oke. Kemudian di sini kita print ya, masukkan nim gitu ya. Masukkan atau nim aja deh, nim. Kalian nanti jangan kopas semuanya ya. Nanti anu pula. Oke, string gitu ya, string nim sama dengan input dot next line ya. Next line. Oke, kemudian nim udah. Sekarang untuk nama ya, nama di sini juga masukkan namanya dong. Nama udah. Sekarang di sini oh iya, nama udah. Tadi apa lagi? Alamat ya, alamat ya, variabelnya alamat. Oke, sip. Nah, kemudian jurusan ya, jurusan, input jurusan. Oke. Nah, kemudian sini kita instansi mahasiswa M gitu ya, new mahasiswa, masukin nimnya, masukin namanya, masukkan jurusannya, masukkan si unifnya. Alamatnya lupa ya, alamat. Masukkan si unif yang ini ya, unif yang ini. Oke, jadi kita panggil entry data. Di sini kita masukin input ya, sama si apa tadi ya, unif ya, unif yang ini ya, ini. Oke, mantap. Ini input dari scanner. Oke, kalau udah sekarang kita return cm, atau gini aja deh, return. Nah, gini. Ini bisa juga. Oke, ya, biar dia spread of concern ya. Jadi untuk entry kita bikin metodenya, untuk menampilkan data juga gitu. Kita bikin juga metodenya. Fungsinya maksudnya. Metode. Oke. Public, apalagi ya tadi, lihat daftar mahasiswa. Masih nge-record, masih ya nih ya. Kalau pilihan yang kedua, kalau pilihan yang kedua berarti kita lihat daftar mahasiswa, kita panggil ini ya, masukkan si daftar mahasiswa, ini area yang tadi. Bikin lagi di sini public, ini void berarti ya, static void lah ya. Oke, kemudian di sini kita masukin array mahasiswa, daftar mahasiswa. Nah, di sini kita lakukan perulangan kayak biasa nih. Kita PL dulu deh, kayak gini ya. Ini ya, apa ya kata-katanya? Daftar gitu ya, daftar data mahasiswa. Boleh deh gini, mahasiswa. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin integer nomor gitu ya, nomornya 1. Kemudian nanti kita lakukan perulangan for, kita pakai for each mahasiswa M ya, di setiap daftar mahasiswa. Oke, kemudian di sini kita jika jangan dulu ya, kita tempelkan aja dulu, kita kasih tab gitu ya, nomor, atau kita kasih dulu enter baru kita kasih tab gitu ya, biar nggak dempet ya kan. Nomor ditambah dengan si nomor plus plus. Jadi nomornya nanti 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dia plus plus terus. Kemudian ini apalagi nih, nim ya, nim. Ini nggak usah enter lagi. Ini nggak usah lagi, nim. Ini nama ya, nama. Oke, ada alamat ya, alamat. Kemudian ada jurusan. Kemudian si universitas. Ya, ini nomor. Ini nim. m.get name, makanya kita pakai getter tadi ya. Ini juga si m.get nama. Oke, ini juga m.get alamat. Kemudian di sini m.get jurusan. Kemudian sini apa? m.get nama unif. Oke, mantap ya. Sekarang di sini kita tutup aja. Di sini kita gini aja ya. Oke, gini. Nah, kemudian
bukan di sini ya, di sini maksudnya. Oke. Kemudian di sini kan pakai array tadi ya. Kalau pakai array kan dia looping terus. Nanti ada data 0 tuh. Kita cek di sini, jika m-nya itu sama dengan 0, maka langsung break. Udah aman. Oke, ini aman, sip. Ini aman, ini enggak ada masalah. Oke. Kalau misalkan satu, lihat daftar ini while lanjut berarti ini terus ya, ini langsung true aja ya, ini true, ini nggak usah pakai lanjut. Oke, aman ya. Kalau kita run Java sih, kita compile dulu main.java, kemudian kita run Java main. Berhasil nggak ya? Nah, berhasil ya. Oke, coba lagi. Pertama dia minta dulu si nama universitas. Oke, misalkan Universitas Riau ya, Riau tercinta. Riau. Oke. Nah, ini nih. Mau apa? Mau pilih nomor berapa gitu ya. Kalau mau nomor 1, boom. Nah, enter data mahasiswa. Ini berapa? Terus bla. Namanya misalnya Sami gitu ya. Alamatnya misalkan Padang. Jurusannya apa? 61 ya. Kalau 62 tadi apa ya? Matematika, biologi apa ya? 62 aja deh. Oke, nah data berhasil disimpan gitu ya. Apakah Anda ingin masukkan data lagi? Kalau ya, ngentri lagi nih ya, namanya oke, name, namanya misalkan Sami lagi. Oke, alamatnya Padang ya, Padang. Oke, jurusannya apa? 63 misalkan ya. Mau nambah lagi, yes ya. Nah, animenya berbelah. Oke, namanya apa ya? Namanya siapa lagi namanya ya? Andi. Nah, gitu ya. Alamatnya Jalan Kenangan gitu ya. Kenangan, jurusannya 64 gitu ya. Oke. Maksudnya lagi enggak? Udah cukup ya. 3 aja deh. N. Nah, kalau N dia balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, kalau dia kan ini tuh udah berhasil disimpan ya, berarti dia udah nyimpan data di array. Kita bisa lihat daftar mahasiswa. Pilih nomor 2. Boom. Nah, ini nomor 1 ini, nomor 2 ini kimia. Oke, nomor 3 ini. Oke, mantap. Pilih nomor berapa lagi? Kalau mau entry lagi, pilih lagi nomor 1 gitu ya. Masukkan lagi. Nah, ini kemida Padang jurusan Padang Astaga 65. Aku masuk lagi no ya. Nah, lihat lagi. Nah, udah ada data baru ya. Kan keluar 3. Oke, udah. Nah, gitu ya, panjang nggak ya? 22 menit ya. Thank you.